Sahabat liter, saat ini kita masih di jalur turun dari pendakian Gunung Tandikat. Anggota kita 6 orang, sekarang sudah pukul 7:11. Kita berada di shelter 1. Insya Allah maksimal 1 jam ke depan kita akan sampai di base camp Tandikat. Nah, kita bersama Bang Bebe senior, karena ini pendakian eksklusif dari awal kita sampaikan. Jadi gimana pun sekarang semuanya menjadi eksklusif. Kita ketemu badai, jalur yang luar biasa, tanjakan full dan belum pernah kita temui di gunung-gunung lain. Kemudian ketemu malam dan berbagai hal lainnya. Kembali ke Bang Bebe, perdana Bang ya, setelah sekian puluh tahun. Mungkin Perasaannya Bang? perasaan pasti ini bahagia lah. Bahagia Walaupun badan terkejut. Langsung terkejut badan sebenarnya. tapi target tercapai. Alhamdulillah target tercapai, karena nengok ini kan teman-teman kan semangat semua Ya, fisiknya bagus-bagus, jadi akhirnya ini jadi sebetulnya fisik kita tuh tak bagus-bagus juga, Oh, gitu tapi ketika melihat abang dengan momen-momen spesial ini, ya kita kehilangan capek ya. Oh, Dia gitu. pasang gitu alasannya. Padahal capek juga. Cuman kan tadi malam kena badai, akhirnya tak sampai ke puncak. Pagi baru muncak gitu. Ketika sampai pagi itu di puncak, apa yang abang rasakan Bang dengan tantangan-tantangan kita mendaki? kalau sebenarnya kan menjadi dari nol lagi sebenarnya kan. Sama dengan Isan ya, dari awal lagi sama lah ya, memulai suasana yang paling mereview aja kan. Nengok tanjakan yang ini kan, mikirnya otot-otot tuh masih kuat nggak gitu. Mikirnya ke situ aja. Kalau ceritanya review, kisaran abang mendaki sekarang tenaganya dengan dulu kira-kira berapa? Kalau dulu itu tenaga muda katakanlah 95% fit. Kalau sekarang tinggal berapa? Karena ditopang semangat lah ya. Semangatnya kan udah jadi 50% kan. Semangat tuh 50%. Jadi itu sebenarnya yang membuat jadi berlebih lah. Mungkin sekitar 70% masih ada. Walaupun capek, tetap semangat. Ya, paling yang yang diwaspadai kan cedera otot kan. Karena udah itu. Masanya ada masa. Dan kemudian lama juga tidak bergerak seperti ini. Iya. Kemudian Bang, ini kan kita ketemu badai, turun dari pendakian seperti sekarang ini, trek malam. Kalau dulu ketika abang kena badai, kemudian trek malam, itu biasanya hal-hal apa yang dilakukan? Apakah menetap, ya udah kita buka tenda aja lagi, atau tetap lanjut gitu? Sebenarnya kalau kita sudah menguasai ini kondisi ya, tahu itu ada kondisi contoh badai ya. Sebenarnya kalau kita udah safety dengan peralatan kita, tenda misalnya kan, tenda yang sudah safety, kemudian kondisi pakaian kita safety, sebenarnya gak ada masalah. Gak ada masalah. Aman aja. Aman gitu. Tinggal kita ngecampnya itu di posisi yang mana gitu. Kalau yang camp tadi malam pas posisinya tuh? Itu view-nya bagus itu. View-nya bagus. Kemudian kalau kita di puncak itu juga kan ada berapa meter itu yang bisa ada pohon-pohon kan. Sebelum puncak ya. Beberapa meter sebelum puncak. Ada puncak kan ada turun tuh. Itu bisa ngecamp di sana sebenarnya. Aman itu sebenarnya. Walaupun badai gitu. Walaupun ada badai sebenarnya. Yang penting kan peralatan kita paling diwaspadai itu ini kan, pohon ya. Mudah tumbang. Iya, makanya kalau semalam kita ini di mana ada pohon besar enggak? Enggak usah lah. Tapi kalau pohon yang di puncak itu kan agak rendah kan. Jadi kalau kondisinya pendaki pemula, kemudian dia di puncak dan ketemu badai, rasanya lebih baik bertahan aja atau turun? Ya kan pemahaman ini ya. Risiko badai itu kan dingin ya. Angin kencang segala macam, rasa takut timbul. Nah, kalau udah rasa takut timbul kan udah berpikir macam-macam. Iya. Itu misalnya. Kecuali mungkin pendaki pemula itu dia seorang atlet, dia memang biasa berolahraga atau gimana, mungkin bisa bertahan. Ya. Tapi pemahaman tentang ini, mindset. Ya mindsetnya pemahaman. Kalau mindsetnya dah tertanam, bahaya badai ini. Itu bikin kacau. Ya karena pendakian itu resikonya tetap badai, dan itu adalah tantangannya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan,
pendakian abang di era 90-an itu kan jelas ada trek malam, ada ketemu badai, ada ketemu kram segala macam di banyak gunung, dan masing-masing itu pengalamannya. Tapi ketika sekarang kembali, semua pengalaman di banyak gunung yang dulu itu terangkum dalam satu gunung ini. Bisa nggak disimpulkan begitu? Bisa boleh disimpulkan gitu. Tapi masih apa ya? Kalau di sini kan masih bisa dilalui 1 hari ya. Itu dia. Yang masih bisa tergambar lah gitu. Ketersediaan logistik kita kan ya cukup lah di sana. Di sini kayaknya fisik itu harus prima di sini. Kalau nggak prima kayaknya teler. Tanggapannya bang terakhir nih terhadap 5 teman-teman yang lain, kawan-kawan kita sekarang yang mendampingi abang, atau ada pesan mungkin? Yang penting naik gunung itu enjoy, bisa menikmati gitu. Itu aja. Kalau kita bisa menikmati rasa capek, menikmati rasa sakit, udah enjoy ini. Karena gimana pun yang namanya naik gunung pasti capek dan ada resiko gitu. Tapi kalau bisa menikmati, pasti mau ngulang lagi. Gitu. Dan jadi, kalau memang mau ngulang ataupun baru pengen aja sama lintang terang bang boleh nanti dipandu sama lintang terang. Bisa nggak kira-kira bang kalau lintang terang yang mandu? Kayaknya udah bisa kayaknya. Amin. Oke. Tapi yang penting itu kan pemahaman ini tentang pendakian, safety-nya. Nah itu banyak kejadian yang mengabaikan sih sebenarnya. Penting. Oke, terima kasih bang atas review singkatnya. Perjalanan kita masih panjang nih, mungkin estimasinya 30 sampai 1 jam lagi lah sampai di base camp. Sekarang pukul 7.18 malam. Baik, demikian sahabat liter, sedikit review singkat kita pengalaman Bang Bebe mendaki setelah sekian puluh tahun. Tetap bersama kami Lintang Terang. Nanti di base camp kami akan mengambil sedikit dokumentasi kembali. Dan ini yang paling penting, kita sekarang sebagaimana dari dulu kita sampaikan dari awal-awal, kita punya sekarang ini momen-momen untuk mereview alam sebanyak mungkin. Jadi kita ada seri-seri ekspedisi baik ke gunung maupun ke tempat-tempat lain. Nah, kalau seandainya berminat dan percaya dengan kami, itu yang penting lagi, silahkan hubungi kami Lintang Terang. Terima kasih.